Ini udah warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtar Marhum, tapi jangan pakai al. Marhum saya. Saya dari Universitas Tadulako, Palu. Di Palu kan tidak ada profesor di Palu. Begitu. Jadi riset saya tentang sosiolinguistik, terutama bilingual ya, translingual. Kita ketahui bahwa semua kita menyadari Indonesia adalah negara multilingual dan bilingual. Rata-rata majority of Indonesian people speak more than one languages. Mungkin local languages or indigenous languages, mungkin foreign languages or second language. Dan oleh sebab itu dalam hal komunikasi baik di kampus maupun di rumah, di masyarakat, pasti penggunaan bilingual atau bahkan trilingual, translingual, kita sering lihat ya. Ini idealnya di prodi bahasa Inggris monolingual, supaya produk mahasiswa yang kita hasilkan, outcome-nya pasti berbahasa Inggris, karena bahasa itu adalah kebiasaan. Language is a habit. Kapan mereka tidak biasakan menggunakan bahasa Inggris, maka kepasihan, fluensi mereka akan tidak seperti yang diharapkan. Nah, saya mau jelaskan bahwa penelitian ini saya di kampus dan saya melihat di tiga lokasi setting, yaitu dalam ruangan, kemudian di luar, dan di ruang seminar ujian atau seminar proposal atau hasil. Dan saya menggunakan pendekatan qualitative approach, tapi ada juga survei dalam bentuk kuesioner. Saya edarkan untuk mahasiswa dan dosen. Kemudian juga saya gunakan LGD dalam hal ini. Kemudian untuk analisa data, dan seperti biasanya saya gunakan triangulasi, karena dengan triangulasi untuk strengthening qualitative data ya, karena kalau di pendekatan kuantitatif mereka mengandalkan validity and reliability, tapi kalau di kualitatif dia triangulasi ya, jadi multiple sources, multiple investigator. Ya, saya juga menggunakan teknik wawancara, in-depth interview. I had several informants to be interviewed during research studies, including lecturers and students. Dan saya mau lihat bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penggunaan komunikasi bilingual di kalangan mahasiswa, bahkan juga dengan dosen. Yang saya temukan, my research finding shows that pada umumnya mahasiswa lebih banyak berkomunikasi bahasa Inggris ketika mereka berada dalam kelas ya. Ada yang katakan, dosen yang sempat saya conveys that students have to speak English because they have to respect the language policy, to follow the language policy. Language policy-nya bottom up ya, dari prodi, bukan top down, karena kita di Indonesia kebijakan bahasa atau language policy beda dengan di negara-negara maju. Language policy-nya kalau di sini kan cuma kebijakan ekonomi ya, kebijakan pendidikan. Kalau di kebijakan bahasa itu bersifat privat, sehingga kebijakan bahasa atau aturan cuma di prodi. Nah, itu yang ada. Kemudian saya melihat di ruangan, selain saya bilang dalam ruangan, di ruangan seminar atau di ruangan ujian, mostly students use bilingual communication. Ya, ketika ada yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa Inggris, mereka switch to their mother tongue or second language, first language.
bahasa Indonesia sehingga mereka jelas. Sehingga apa yang terjadi, komunikasi yang digunakan di dalam ruang ujian atau seminar bukan lagi monolingual tapi bilingual. Kemudian ada yang menarik, ketika di ruang kelas di luar, student tend to use their mother tongue or first language. Ketika berkomunikasi mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka menggunakan code switching ya, dicampur ya, campur kode kalau istilah ya, campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, atau tiba-tiba ada temannya yang mengajak untuk pakai bahasa Inggris, dia switch ke bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Jadi saya melihat di sini komunikasi baik itu bilingual, monolingual, ya itu tergantung dari situasi, setting. Di kelas mereka pada umumnya cenderung menggunakan bahasa Inggris, tapi di luar kelas mereka bilingual, tapi lebih cenderung ke bilingualnya lebih dominan ke bahasa Indonesia, ya. Kemudian di dalam ruang ujian atau seminar, they use bilingual because of the circumstances or situation. Well, that's it. Thank you very much. Back to the chairperson, moderator. Terima kasih. Ya, saya kira sangat efektif ya penyampaiannya, gagasan-gagasan sudah tersampaikan, terutama sudah tersampaikan. Kita lanjutkan sebentar dengan diskusi. Kemudian saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pecahan dari disertasi saya, title Voices from the Tower, a narrative inquiry into the English language learning strategies of Indonesian and Pacific Igorot. I myself as the first author and second